tidak dihitung. Aku masih masuk. Aku tidak sabar menunggu pekan yoga. Aku di sini. Maaf terlambat, teman-teman. Clyde, kau tidak apa-apa? Kau berkeringat sekali. Iya, dan mana muffin Senin pagi yang selalu kau buat? Aku tidak membuatnya. Semalam, sesuatu yang buruk terjadi. Aku sedang minum teh dan menonton Operation Desert Storm. Ayolah, Zemir. Planmu akan berhasil. Pemenang pekan ini adalah pria baik yang membersihkan pantai dan memelihara kucing. Ayo tepuk tangan untuk raja pengocok favorit semua orang, Zemir. Ya. Tahan krim kentalnya. Aku baru saja diberitahu bahwa satu kontestan telah didiskualifikasi karena menggunakan pengocok non regulasi. Zemir, tolong kemasi kaleng muffinmu dan pergi. Apa? Kau marah karena kontestan favoritmu curang? Zemir tidak curang. Dia tidak akan pernah curang. Mungkin saja kau bisa menyukai kontestan lain. Bagaimana dengan menit? Cream Puff menit. Teman-teman, aku rasa kita baru saja menang. Kau menyelamatkan kami. Wow, kurasa aku sedang mengatasi kemarahan Desert Stormku. Kurasa aku akan bersantai dengan secangkir teh herbal di ruang ganti. Wow, dia menghancurkan tim itu. Iya, kalau Clyde terus marah, bertahan di pekan dodgeball akan lebih mudah. Ya, aku benci menghentikan harapanmu, kawan. Tapi Clyde tidak akan marah sepanjang pekan ini. Bahkan, sepertinya dia sudah bisa mengatasinya. Aku rasa aku tahu bagaimana membuat Clyde marah lagi. Baiklah, tim, berbaris. Sebaiknya ini berhasil, teman. Aku tidak mau kalau memar lagi. Kau tahu hitam biru bukan warnaku. Percayalah. Hai Clyde, aku tidak ingin mendapatkan hukuman, tapi apa bola ini terlihat seperti non-regulasi bagimu? Non-regulasi? Tolong kemasi kaleng muffinmu dan pergi. Lakukan yang terburuk, pecundang. Senang bisa melampiaskan itu semua. Ya, waktunya teh herbal. Mereka tidak akan mendiskualifikasiku karena mengenakan ini, ya kan? Dan selesai. Ini untukmu, Clyde. Aku membuat kis permainan. Aku menemukan resepnya di blog Zemir. Clyde, kau bisa menggarukku. Aku tidak sampai. Hey, Laut. Bapak tidak tahu kalau McBride sangat pandai main dodgeball. Ya, begini. Dan Bapak tidak peduli. Dia telah mengubah kalian jadi tim terbaik yang pernah Bapak lihat. Ya, di Amerika. Saat Bapak jelajahi Islandia, Bapak menemukan tim yang akan menghancurkan kalian seperti serangga. Hehehe, cerita yang sangat menarik, Pak B. Dengar, perubahan rencana. Pelatih kick terjebak di konvensi guru olahraga, jadi Bapak akan bertanggung jawab lagi pekan depan. Dan itu berarti lebih banyak dodgeball. Hari Senin, kalian melawan siswa kelas 8. Kenapa? Untuk bersenang-senang, sama-sama. Jadi, ini berita yang buruk bagi siapa saja yang tidak suka gips tubuh. Entah kenapa kalian bertingkah seperti ada lalat pikat di celana dalam kalian. Selama Clyde marah tentang Zemir, kita masih punya senjata rahasia kita. Teman-teman, coba tebak. Ayahku baru saja mengirim pesan. Zemir masuk kembali ke Operation Desert Storm. Ternyata ada kekacauan pada pemeriksaan peralatan. Pengocoknya ternyata sesuai regulasi. Bukankah itu bagus? Waktunya sangat tepat. Benar kan, teman-teman? Mereka bahkan menjanjikan sempalan mengocok semuanya bersama Zemir. Aku ingin merayakannya. Aku ke kelas ilmu kesejahteraan keluarga untuk memanggang badai. Ups, hampir saja terinjak sobat kecil. Ayo, memanggang denganku. Kalau mau bicarakan pertandingannya, aku baik. Jadi jangan ganggu aku. Oke, baiklah. Jika mau mengomeliku, aku akan memberitahumu. Entah bagaimana Scoots memengaruhiku. Biasanya aku hebat dalam mengalahkan fans lawan.
Tapi kali ini pribadi. Dia membuatku sadar diri tentang bagaimana aku berlari. Wah, terkadang kau benar tahu apa yang harus dikatakan, Lincoln. Terima kasih. Tapi aku belum bisa mengeluarkan Scoots dari kepalaku. Aku tahu cara menangani masalahmu. Ayo ikut aku ke bawah. Oke. Kaki ayah! Wow, itu piring ke-6mu malam ini, sayang. Kau pasti sudah merasa lebih baik. Oh ya, semuanya berkat dia. Dia membantuku melihat kalau aku seharusnya tidak terlalu menghiraukan soal kritik. Setiap orang memilikinya, terutama kalian. Kurasa maksudmu semua orang kecuali aku. Ya, tidak. Kau punya satu juri yang mengatakan tarif bintangmu tidak berkualitas. Tidak, tunggu. Payah. Tidak, tunggu. Kata apa yang dia gunakan, Lincoln? Tidak menginspirasi. Betul, itu dia. Tenang, bukan hanya kau. Lincoln menunjukkan kalau kalian semua punya pembenci. Beritahu mereka. Tentu, Luna, manajer Born Bean pikir Ben Piccolo neneknya lebih baik daripada Moon Goats. Luen, ada pengguna menganggap pelucu seperti jari kaki yang terbentur. Ayah, Grouse pikir ayah tetap buat rasanya. Bu, pembaca bilang saran ibu menghancurkan hidupnya. Dan Lisa, beberapa ilmuwan sangat tidak menyukai Todd. Tahu kalian semua dikritik membuatku merasa lebih baik. Lincoln bisa minta garamnya? Tentu saja. Sekarang untuk membuat kita terpesona seperti jaket jin berlian imitasiku, Nona Lola dan tarian pitanya. Hai teman-teman, selamat datang di acaraku. Tuan Kay, kau pernah dengar tentang gorila yang terlatih secara klasik? Campur semuanya. Apa kau bisa buat sesuatu yang bisa dimakan kali ini? Mungkin seperti lasanya? Tidak ada lasanya di sini. Di sini juga tidak. Hey Loud, apa kode kamar mandinya? Gila. Kurasa kita lakukan pembukaan dengan lagu ini nanti malam. Bagaimana menurutmu, Changster? Aku membenci itu. Kenapa aku menyewamu? Aku seharusnya menyewa Nana Gerti saja. Lain kali beri peringatan dulu, kawan. Kau menghancurkan hidupku. Selamat datang hadirin sekalian. Untuk presentasi hari ini, aku sudah menyiapkan... Oh tidak, jangan robot penari konyol itu. Robot penari konyol. Robot penari konyol. Robot penari konyol. Robot penari konyol. Terima kasih sudah datang. Semoga yang akan kutunjukkan akan membantu. Sebaiknya begitu, aku merasa kondisi emuku makin buruk. Kalau kau mulai ganti bulu, aku pergi. Kalian akan melihat, bukan hanya kalian yang dikritik. Dan 2 dari 3 siswa percaya bahwa Lincoln Loud payah. aku akan segera kalahkan skor tinggiku. Dalam kepayahan. Bisa kau buat dirimu menghilang, Lincoln payah? Kawan, Chandler memang sangat menyebalkan. Ya, benar. Tapi dia tidak menggangguku dan itu intinya. Maksudku, awalnya aku sangat terganggu. Tapi makin aku mengabaikannya, itu jadi makin mudah. Dan untuk apa aku peduli yang dia katakan? Aku lakukan yang kusukai dan itu yang terpenting. Dan kalau kau bisa menghadapi Chandler, kami semua juga bisa menghadapi kritikan kami. Benar semuanya? Kurasa begitu. Hey Loud, Aku tidak bisa mendengarmu, Grouse. aku hanya ingin bilang. Aku memblokir semua pembenci. Kau lupa memasang rem parkir lagi. Ayah, Godzilla! Sayang, tolong kembali. Maafkan ayah. Kelihatannya lezat. Aku juga memanggang pang-o coklat, pang Swiss, dan croissant. Ada acara apa ini, Clyde? Ya, apa kau merayu kami untuk sesuatu? Oke, dengar ini. Alasanku membuat perayaan sarapan siang persahabatan ini karena aku punya berita besar. Semuanya dimulai tadi malam. Clyde, bisa ku terima itu? Dan hati-hati, telepon itu lebih tua dari kacamata dustball tahun 1930-an kita.
Halo? Clyde, ini Nana Gale. Oh, Nenek punya berita. Sahabat Nenek, Fleur Dupont baru saja datang ke kota untuk kunjungan kejutan. Dia kebetulan menjadi dekan salah satu akademi memasak terbaik di dunia. Aku tahu akademi itu hampir tidak mungkin untuk masuk. Mereka bahkan tidak akan membiarkan Ratu Inggris masuk. Dan aku pernah dengar kue bolunya kering. Clyde, bawa rotimu ke sini. Dan bawa juga hidangan panggangmu. Jika Fleur mencobanya, dia pasti akan membiarkanmu masuk. Jadi, apa yang terjadi? Dia suka semua yang kubuat. Bahkan Dekan Dupont bilang aku hanya harus lulus satu ujian terakhir malam ini. Aku harus memasak makan malam untuknya. Jika aku berhasil, aku akan masuk ke akademi. Wow, bagus. Clyde, ada apa? Hanya saja ada satu kekurangan. Sekolahnya di Paris. Tidak! Oh, ini terjadi lagi. Clyde meninggalkan kita sama seperti saat Lincoln pergi ke Kanada. Jangan panik dulu. Aku belum yakin sepenuhnya untuk pergi. Mereka mungkin tidak menerimaku. Makananmu luar biasa. Pasti diterima. Aku akan sangat merindukan kalian. Tapi ini kesempatan yang luar biasa. Di mana lagi aku bisa belajar memasak solmenya, concombre, eleman, escargot. Kena, isi perut laba-laba itu banyak sekali. Kita bisa menyajikan makanannya sekarang. Aku ingin bersulang untuk Clyde dan masa depannya yang menakjubkan di akademi. Kau akan menghabiskan setiap menit mengasah keterampilan memasakmu. 1 semester kue-kue, lalu 1 semester sup, 1 tahun souffle. Dan setelah kau selesai di akademi, kau akan belajar membuat crepe di Brittany, lalu ke Pegunungan Jura untuk membuat keju Comté. Kau punya masa depan yang sangat cerah, Clyde. Astaga, itu semua yang diinginkan Clyde, putra tercinta kami. Ya, tentu. Roti panggangnya sangat lezat. Aku tidak sabar untuk mencoba makanan lezat ini. Jalan dibuka! Qu'est-ce pas easy? Sekarang aku mau makan malamku. S'il vous plaît. Lincoln, hentikan! Beri dia makanannya! Jangan! Sayangnya, aku tidak bisa lakukan itu. Zack, lari! Kembalikan, Zah! Stella, Liam, tangkap! Ada apa dengan kalian? Kami tidak bisa biarkan Dekan Dupont memakannya karena kami menyabotasenya. Apa? Maaf, Clyde. Kami hanya tidak ingin kau masuk ke Akademi Perancis yang mewah itu. Kau akan tinggal jauh dari kami. Tapi kami bisa menahanmu dari kesempatan luar biasa yang pernah kau dapatkan. Beri Clyde kesempatan untuk memasak untukmu. Makanannya sangat lezat. Ayo teman-teman, kita pergi. Tunggu. Dengar, tidak baik kalian mencoba merusak makan malamku. Tapi aku berubah pikiran tentang akademi. Aku tahu ini kesempatan yang luar biasa, tapi kurikulumnya terdengar sedikit intens. Maksudku, pembuatan keju di pegunungan. Aku punya fobia tempat tinggi dan tertutup salju. Dan jangan tersinggung, tapi aku benar-benar tidak ingin masa depanku direncanakan. Aku suka memasak, tapi aku tidak tahu apa aku ingin habiskan seluruh hidupku melakukannya. Aku mungkin berubah pikiran dan menjadi guru atau pengendara aksi sepeda motor. Aku minta maaf atas semua ini. Aku sangat mengerti, Clyde. Tapi bakat sepertimu tidak boleh disia-siakan. Kupikir masih ada cara kita bisa memasak bersama. Sekarang kita bisa celupkan eclair ke dalam coklat. Biarkan lebihnya menetes. Roh dunia bayangan, siapa yang menghantui rumah ini? Kami minta tunjukkan dirimu pada kami dan juga Tuan Grouse. Itu gali. Aku sangat tinggi dan juga botak serta muda. Oh, kenapa harus Boris yang kerasukan? Pada siapa kami bicara?
Dan kenapa kau menghancurkan rumahku? Aku, Lady Emmeline, pemilik rumah ini berabad-abad yang lalu. Dan bukan aku yang menghancurkannya, tapi kau. Aku menjadi tuan rumah acara terbaik di ruangan ini. Kami punya barang antik berlapis emas, bermadani Persia, seni rupa yang dipamerkan. Sekarang hanya ada ini. Kecuali kau mendekorasi ulang, aku akan menghantuimu selamanya. Jadi dia masih gentayangan, tempat antara dunia kita dan akhirat. Sampai urusannya yang belum selesai ditangani, dia tidak akan menyeberang. Enak saja, aku suka barangku, aku tidak akan mengubahnya. Baiklah. Sungguh bagus sekali. Tidak apa-apa. Itu perasaannya aneh. Iya, sekarang kau mengungkitnya. Wah, itu menyenangkan. Dan jangan berpikir untuk mengubahnya kembali, karena aku akan mengawasi. Aku senang wanita hantu itu sudah pergi. Simpan bola mata kalian, tapi kalian berhak mendapatkan ini. Terima kasih. Ini uang yang banyak. Rencana baru, kita bantu orang lain yang dihantui dan mengumpulkan uang untuk CascadCon. Selamat besok, apa kau dihantui oleh hantu? Jika kau dihantui dan bingung apa lagi, jangan diam saja. hubungi nomor ini. Dan sekarang kita tunggu pelanggan. Telepon tulang, pelanggan. Tolong aku! Kita akan mulai secara resmi. Itu menghancurkan pakaianku dan menumpahkan kolonnya termahalku. Night Sweat, kalian harus membantuku. Hantu, tunjukkan dirimu. Wahai roh, apa urusanmu yang belum selesai di sini? Aku seharusnya dikubur dengan tuxedo asli, tapi si payah ini memakaikan kaos gambar tuxedo. Aku ingin pengembalian dana. Tidak ada pengembalian dana. Selain itu, formulir pesananmu hanya tertulis tuxedo. Jadi aku berikan paket biasa kami. Aku tidak bisa menyeberang dengan pakaian ini. Aku akan ditertawakan di akhirat. Bagaimana dengan pertukaran? Nah ini dia yang kumaksud. Dan ini sebotol Night Sweat gratis untukmu. Iya, tidak perlu. Kusarankan kalian mundur. Apa-apaan itu tadi? Ya, entahlah. Tapi tiap pagi saat aku keluar memberi makan hewan, itu memukuliku. Tunjukkan dirimu, hantu. Oh, ini adalah keledai hadiah Mimau Dolly. Kau tahu kenapa Dolly menghantuimu? Aku tahu. Aku pernah mematahkan pagar gulat lumpur kami dengan Virginia, lalu menyalahkan Dolly. Aku tahu, bukan momen yang terlalu kubanggakan. Dolly, aku akan memperbaikinya. Persiapkan dirimu, Mimau. Kau akan lebih marah dari burung merak basah. Sesuatu terus mengubah saluran TV kami, dan kami melewatkan akhir musim Southern Hospitality. Ini sudah pasti ulah hantu. Roh, tunjukkan dirimu. Dulu ini bantalanku, sobat, dan aku perlu mengetahui siapa pemenang Pulau Hipster. Aku juga pakai bantalan bra, tapi kami harus melihat apa Sue Ellen memilih Brad atau kembaran jahatnya Chad. Kau selalu bisa merekam Southern Hospitality dan menontonnya nanti. Ya, kita terpaksa menghapus acara kriminal kita, tapi kita sepakat. Buat dirimu nyaman, aku segera kembali dengan 3 mangkuk es krim. Apa masalahnya? Itu hanya dokter mata. Masalahnya, Todd, aku punya fobia yang tidak rasional pada dokter mata. Tapi itu tidak masuk akal. Kau jenius. Aku bilang itu tidak rasional, Todd. Aku sudah mencoba melatih diriku untuk melupakannya, tapi tidak bisa. Sekarang hanya embusan udara. Oh, tidak, jangan. Kenapa kau tidak melakukan tes dan membuat kacamatamu sendiri? Todd, kau mesin robot yang sangat indah. Itu ide bagus.
Bagaimana hasilnya? Ya, ini tidak sempurna, tapi aku rasa ini bisa dipakai. Sekarang, bisa kau memberiku sedikit ruang? Kau terlalu dekat, Todd. Ya. Sekarang, ayo tunjukkan pada ayah dan ibu. Haha, kita sampai. Maksudku, Lisa, kami akan menunggu di lobi. Kau akan baik-baik saja, sayang. Itu benar, Lisa. Tenang, pemeriksaan ini sama sekali tidak terasa sakit. Itu menurut kalian, tapi aku tahu semua tentang hembusan udara menakutkan itu. Tidak ada hubungannya, tapi makanan apa yang sehat untuk mata? Ikan, susu, dan wortel. Akan ku ingat. Aku dekat jendela lantai 3. Selamatkan aku. Mengerti. Baiklah, Lisa. Lisa? Sekarang kemana, Lisa? Entahlah, tapi tidak bisa tetap di sini. Kita punya 4,3 menit sebelum semua orang mencari kita. Jadi, sekarang kita harus keluar kota, melarikan diri secepatnya. Apa kau dengar itu? Kita pasti dekat stasiun kereta. Sebelah sini, Todd. Tapi Lisa, menurutku... Oh, Todd, tolong. Aku rasa aku bisa mengenali peluit kereta saat mendengarnya. Kau tidak pernah menganggapku serius. Lokomotif ini jalan keluar kita dari sini, Todd. Berdasarkan angin dan sudut matahari, kemungkinan terbesar kita menuju ke tenggara. Aku tidak bisa melihat apapun, jadi aku harus mempercayai kata-katamu. Todd, berapa lama aku tertidur? Melarikan diri sangat melelahkan. Entahlah, aku juga dalam mode tidur. Ayo. Oh. Aku rasakan angin laut menyegarkan ini. Dan cium aroma jeruk itu, pasti kita di Florida. Biasanya aku tidak bilang ini, Todd. Tapi malam ini, aku yang bayar layanan kamar. Salam, pelayan. Oh, maafkan aku. Kau pasti pemiliknya. Beritahu aku, tuan yang baik. Apa kami bisa dapat kamar 2 kasur? 5 sen. Ini hari yang hebat. Ayo, Todd. Mungkin mereka punya sarapan pagi. Layanan kamar? Sashimi salmon, terima kasih. Todd, makan malam siap. Orang baik, aku lupa bilang terima kasih. Tapi jangan langsung dihabiskan. Telapak yang empuk, cakar besar seperti predator. Ini adalah Ursus americanus. Nama lainnya, beruang. Aku membuat kesalahan berbahaya. Tunggu, kau bukan Todd. Kau adalah vakum industri T1600 super kuat. Terima kasih, Dr. Trent. Dan pujian atas keterampilan doktermu, itu ujian yang tidak menyakitkan. Aku pasti akan kembali untuk pemeriksaan sekarang setelah aku menaklukkan fobiaku. Hanya perlu serangan beruang untuk mengobatiku. Ini hari yang sangat penting. Ulang tahunku yang ke-12. Rasanya sudah lama aku berusia 11 tahun. Jadi tahun ini aku melakukan dengan gaya David Steele. Ku minta semua temanku ke gas berpakaian penjahat melis. Ada Golden Tooth, Blowfish, Odd Bob, dan Pettywhack. Sejauh ini semua sudah bagus. Sebentar. Hanya ada jaring. Setelah kita selesaikan memainkan Agent and Malice, saatnya untuk hadiah. Iya. Tunggu sebentar. Mana perginya itu? Tadi ada di sini. Mungkin kau salah menaruhnya. Aku tidak. Kemana perginya itu? Salah menaruhnya. Hadiah
Hadiahmu ada padaku, Tuan Steel. Permainan dimulai. Iya, permainan dimulai, Tuan Steel. Aku sudah mengerjakan beberapa penemuan yang mungkin bisa membantumu menemukan hadiahmu. Sepatu ini akan berguna dalam misimu. Hanya sepatu? Ya, dengan semua kecerdasan superiorku, yang terbaik yang bisa kudapatkan adalah sepatu biasa. Perhatikan baik-baik. Kumparan penyerap guncangan ini akan membantumu mendarat dari ketinggian. Selain itu, bawahnya berisi magnet berdaya tinggi yang bisa kau aktifkan dengan jam tangan ini. Oh, jam tangan ini juga ponsel. Halo, Tuan Steel. Tot, kau mulai protokol pelacakan. Apakah permainan kecil kita sederhana? Waktumu 20 menit untuk menemukanku, atau kau bisa ucapkan selamat tinggal pada pusaka berhargamu. TikTok, Tuan Steel. Aku melacak panggilan itu. Dia berada di lokasi konstruksi kondominium Dairyland. Oh, itu sangat jauh. Aku tidak akan pernah tiba tepat waktu. Oh, tentu saja kau bisa. Aku merekayasa ulang mobil Lola dengan teknologi mata-mata mutakhir. Seperti sepatumu, kau bisa mengontrolnya dengan jam tanganmu. Oh, tapi tolong bantu aku ya. Kembalikan mobil dalam keadaan utuh. Teknologiku tidak berguna melawan kemarahan Lola. Aku berjanji. Baiklah, lihat yang bisa dilakukan ini. Selamat datang, Tuan Steel. Kau siap untuk permainan Agents and Emily's? Di mana kau? Aku di mana-mana. Di sana kau rupanya. Ini akhir bagimu, penjahat misterius. Mencari ini. Waktunya hampir habis. Pikir, Steel, pikir. Aktifkan sepatu magnetik. Jangan toilet portable. Iya. Kosong. Hah? Hei, keluarkan aku dari sini. Permainan selesai, Tuan Steel. Toilet adalah kesedihan yang manis. Aktifkan mobil Steel. Aktifkan mode penyelamatan. Aktifkan pegas tumit. Kena kau. Sudah selesai. Tunjukkan dirimu. Selamat, Agen Steel. Kau memenangkan permainan. Sekarang, ini kejutan terakhirmu. Rusty, ternyata selama ini kau. Selamat ulang tahun. Aku sudah merencanakan hal ini selama berbulan-bulan. Ini hadiah dari ayah dan kakekmu. Tapi, bagaimana kau retas game video itu untuk menulis pesan itu? Dan siapa yang mengajarimu mengoperasikan Derek? Bagaimana kau mengubah suaramu? Sepupuku Derek, dan pubertas. Hanya bercanda. Aku hanya menggunakan modulator suara ini. Halo, Tuan Steel. Lalu toilet portable-nya kalau aku jatuh? Pengungkapan penuh. Itu mengambil resiko. Itu luar biasa. Terima kasih, Rusty. Itu petualangan terbaik yang pernah ada. Satu pertanyaan terakhir. Dari mana kau dapatkan kucing itu? Aku sama sekali tidak tahu. Dia mengikutiku terus sepanjang hari. David Steel, edisi nomor 1. Benar, kakekmu memberikannya pada ayah saat ayah berusia 12 tahun. Terima kasih. Wah, aku harus menceritakan ini pada Clyde. Ups, salah tombol. Akhirnya damai dan tenang. Hah? Apa itu jangkrik? Jangan hari ini. Di sana rupanya. Makan semprotan mentega cair ini, serangga. Tepat di tulang ekor. Oh, awas kau.
Hehehe, kena kau. Dan ini kamar mandi dari sebuah mall di Indianapolis. Yang ini punya pembilas otomatis seperti yang ada di restoran steak mewah. Ayah sangat beruntung bisa tidur di rumah. Lin, kau akan melewatkan kursi pijat di mall di Walnut Grove. Di mana kau? Nikmati ukuran 11-ku, dasar serangga. Waktunya untuk sedikit rock and roll. Kau suka itu? Oh, tulang ekorku lagi. Ini berakhir sekarang. Aduh. Aduh, tanganku. Baiklah, istirahat. Sudah. Oke, cepat pergi, dasar perusak ketenangan. Pergilah. Sepertinya sudah cukup jauh. Rusak hari orang lain saja. Tidak ada yang mengalahkan Lin Load saat kedamaian dan ketenangan dipertaruhkan. Tidak. Kunci. Tidak. Ya ampun. Dasar hewan sombong. Oh, aku lupa mengunci pintu depan saat keluarga pergi. Terkutuklah aku dan rasa tanggung jawab bawaanku. Pelajaran lompat kalah ayah anak dengan LJ sangat. Grip, jangan berani memposting itu. Jangkrik payah, ini sebuah salahmu. Seharusnya aku bisa tidur sekarang. Aku akan berhasil. Aku berhasil. Jangan kaktusnya. Kaktus akan jauh lebih baik. Hei, aku pernah melakukannya. Aku bisa lakukan lagi. Astaga. Mungkin sudah bertambah beberapa kilogram lagi. Tidak ada tuan baik hati lagi. Bersedia? Siap? Serang! Setidaknya aku kembali ke dalam rumah. Aku masih punya sedikit waktu untuk bersantai. Ini adalah kisah abad ini. Gas baik sekali memberitahu kita bahwa dia menghentikan pizza spaghetti. Ini hari yang suram untuk dunia kuliner. Oh tidak! Ini adalah gigitan terakhir dari potongan terakhir pizza spaghetti terakhir yang akan disajikan, Gas. Saya, Catherine Mulligan, melaporkan bahwa Anda tidak akan tahu betapa lezatnya makanan itu. Aku tidak mengerti. Bagaimana Catherine Mulligan terus mencuri berita kita? Seseorang pasti membocorkannya. Sepupuku Derek belajar jadi tukang ledeng. Dia bilang kau harus cari kebocoran dan menambalnya, atau itu akan memburuk. Rusty benar. Kalau tidak bertindak, ini bisa jadi akhir tim berita aksi. Tunggu. Bisakah kita mengheningkan cipta untuk pizza spaghetti? Kita sudah mengikuti sarang sepanjang hari dan tidak ada satu tikus pun. Teman-teman, kurasa kita harus menghentikan ini. Tunggu, siapa yang datang? Apa yang dilakukan kepala sekolah Ramirez di sini? Aku tidak bisa dengar. Sampai jumpa minggu depan. Kepala sekolah Ramirez tidak pernah menduga dia adalah pengadu. Aku akan memberinya balasan yang setimpal. Jangan tunggu, dia akan menyangkalnya. Kita harus mendapatkan beberapa bukti nyata. Dan aku tahu caranya. Pose tim berita aksi.
Oke, Stella membuat catatan dari beberapa berita hangat. Tapi semuanya palsu. Secara tidak sengaja, kita jatuhkan di dekat mobil kepala sekolah. Sebagai tikus, dia menemukannya dan membawanya ke sarang. Apa ada pertanyaan? Bisakah kau mengulanginya sekali lagi? Aku terkecoh gerakan tanganmu. Sambil sembunyi ku jelaskan. Oh, Kepala Sekolah Ramirez, senang kau bisa datang. Kau kena. Kepala Sekolah Ramirez, tim berita aksi. Permisi. Kepala sekolah, berapa Catherine Mulligan membayarmu untuk mencuri cerita kami? Ibu tidak mengerti apa maksudmu. Kami yang bertanya di sini. Kalian ketahuan, Catherine pencuri berita Mulligan. Buku yang akan diberikan Kepala Sekolah Ramirez padamu hanya sekumpulan cerita palsu yang kami buat. Nah, Passion Under the Pompeii Moon? Aduh. Kurasa itu membuatmu terkejut. Ibu dan Nona Mulligan ikut klub buku yang sama. Keluarkan ibu dari sini. Itu ceritanya. Kami bertemu untuk bertukar novel yang kami baca. Jadi, kau tidak membocorkan cerita kami? Tentu saja tidak. Jadi kalian menghabiskan waktu untuk ini, membuat tuduhan palsu? Ibu mulai berpikir untuk menutup tim berita aksi. Tolong jangan, Bu. Kami minta Beri kami maaf. kesempatan lain. Saya Catherine Mulligan. Dan saya setuju dengan anak-anak ini. Mereka memang salah, tapi mereka punya semangat. Itu mengingatkanku saat masih pemula. Menurutku mereka pantas dapat kesempatan kedua. Baiklah. Baiklah. Tapi jangan kejar sesuatu yang tidak berguna atau mendorong kepala sekolah ke dalam danau. Kami janji. Lakunya, Zack. Terima kasih, Nona Mulligan. Tapi kami perlu tahu bagaimana kau bisa mencuri berita kami. Dengan bantuan kekasihku, dia benar-benar baik dengan informasi yang sangat baik. Tapi aku tidak tahu dia dapat dari kalian. Oh, lihat, dia di sini untuk menjemputku. Oh, hei manisku, Mulberry. Rusty, itu ayahmu. Kenapa kau tidak bilang kalau dia mengencani Catherine? Kawan, aku tidak tahu. Dia bilang dia mengencani seseorang, tapi dia hanya menyebutnya kekasih wartawan. Oh, sekarang aku mengerti. Hot Rod, kau tidak memberitahuku bahwa info bagus yang kau berikan padaku dari putramu. Aku secara tidak sengaja mengambil berita mereka sepanjang minggu ini. Info bagus? Aku kira Rusty hanya memberitahuku beberapa gosip. Maaf, Rasman. Ayah hanya menceritakan itu pada kekasih wartawan ayah saat kehabisan obrolan. Tidak apa-apa ya. Tidak. Selama ayah tidak melakukan itu lagi di depanku. Anak-anak, biarkan aku menebusnya untuk kalian. Kuperhatikan kalian menggunakan ponsel untuk melaporkan. Bagaimana kalau kau berikan beberapa peralatan dari ruang berita kami untuk tim berita aksi? Yeay! Teman-teman, aku dapat petunjuk bagus. Flip melukis kemasan kacang kuning dan menjualnya sebagai kue keju. Wow, itu bisa jadi berita besar bersama. Nona Mulligan, Catherine Mulligan senang melaporkan. Dia ikut. Pose tim berita aksi. Bisa kau berhenti, Chandler? Tiap hari kau merusak bangkuku, dan itu sangat mengganggu. Tidak bisa kau biarkan aku duduk tenang. Hei, tutup mulutmu. Tapi Pak Bolhofner, bukan aku. Itu akan jadi satu hukuman. Apa mau coba satu lagi? Cukup, Chandler. Wow, tenang kawan. Astaga, laut buang kotoran sana. Apa kentut di kelasku? Itu adalah hukuman kedua, Laut. Ups, pasti salah menaruh benda ini. Aku rasa itu berasal dari ruang musik. Pape, aku tidak tahu Bapak bisa main drum. Sekarang kau tahu. Bapak suka karena bisa memukulnya sekencang mungkin. Wow, itu lagu yang bagus. Benarkah itu? Bapak sudah banyak berlatih. Bapak bahkan berpikir untuk bergabung sebuah band jika bisa menemukannya. Bagaimana kalau aku carikan band untuk Bapak? Apa Bapak tertarik? Ya, tentu saja Bapak tertarik. Maksud Bapak mempertimbangkannya. Bagus, karena aku tahu band yang cocok. Selamat bersenang-senang, Pape. Sampai jumpa di kelas.
Tidak. Jadi, Pak B, bagaimana latihan bandnya yang sudah kusiapkan, yang senang hati kulakukan? Hah, yang benar saja. Hah. Kurasa sebaiknya aku duduk di kursi. Itu bukan tempat dudukmu, Laut. Sekarang kau duduk di sana. Dadah, Chandler. Oh, wow. Coklat, aku selalu bawa lebih. Wow, terima kasih. Oh, dan kalau kau merasa tegang, aku siapkan pemijat di bawah mejaku. Silakan kalau mau pakai. Benarkah? Aku tidak akan memaksakan. Oh, iya. Biarkan. Wah, aku harap ayah kita memberikan permainan terbaik. Mereka pasti akan main bagus. Dudettes adalah Dudet. Kami adalah Raging Bull Hofnar. Mengerikan sekali. Siapa yang mematikan? Aku. Kenapa kau melakukan itu? Bapak sedang bersiap untuk solo 14 menit. Bobol Hofnar, Bapak dipecat. Lin, kau yakin dengan itu? Bapak membuat anggota band lainnya menderita. Jadi, aku memecat Bapak. Kalau itu berarti aku harus kembali ke kursi lamaku, maka biarlah. Kalian semua setuju dengan ini? Baik, Bapak akan pergi. Dan sampai jumpa besok di kelas, Laut. Aku dengar kau mungkin akan kembali ke kursi lamamu, Laut. Jadi aku memakai bot besiku untuk itu. Laut, apa yang kau lakukan? Aku ingin duduk di kursiku, Pak Bolhofnar. Itu bukan kursimu. Bukan? Dengar, tindakan Bapak pada Dudets itu salah. Bapak sempat merenungkan itu tadi malam di Jiu-Jitsu Brasil. Bapak menatap ke pria yang Bapak lawan dan sadar Bapak harus banyak belajar tentang bermain baik dengan yang lain. Jadi, Bapak mengirim hadiah permintaan maaf pada mantan teman band Bapak. Kau yang buka. Ya, kau saja. Sudah Bapak bilang penderitaan membangun karakter, tapi begitu juga membela apa yang benar. Menurut Bapak kau baik, Laut. Jadi, ke kursi barumu. Cepat! Terlalu lambat, Lincoln Payah. Jika mau aku menjauh dari kursi berhargamu, kau harus memaksaku pindah. Hah? Tidak, Toots. Itu terlalu Holstein. Coba lebih rendah ke kisaran jerseymu. Oh, Tuan Kelapa. Aku tidak sabar ingin memberitahu Ibu Bernardo aku dapat perannya. Dia pasti akan senang, Toots. Oh. Anak-anak, kalian sedang melihat seorang wanita terjaga sepanjang malam menangis. Maksud ibu, melatih emosinya. Ibu mengikuti audisi untuk peran utama. Ditolak untuk ke-14 kalinya. Itu karakter yang bicara pada ibu. Karakter yang ingin ibu perankan. Mengapa? Mengapa kau menghindariku, Heidi Haver? Luan, apa aku melewatkannya? Kau sudah beritahu Bu Bernardo tentang itu? Mungkin setangkai kabar baik akan mempermanis kesedihan ibu. Jadi Luan, apa kabar bahagiamu? Dia membelikanku dasi kupu-kupu baru. Bukankah itu sangat keren? Dan penderitaan terus berlanjut. Luan, mau kau memimpin pemanasan akting? Ibu akan merenung secara tragis di samping. Luan, aku baru saja di gerobak berondong jagungku dan aku melihat Ibu Bernardo. Dia ada di Dairyland sekarang. Apa? Dia pasti dengar aku berperan sebagai Heidi. Wah, ini bisa menjadi akhir karirmu. Semua produk ini menjadi nyata. Kau mencuri peran ibu. Hanya ada satu Heidi. Jalanan akan jadi putih dengan susu. Jangan sampai dia melihatku di sini. Luan, Lord. Senang melihatmu dan juga Benny. Itu membuat jiwa ibu yang tersiksa menjadi nyaman. Ibu B, sedang apa ibu di sini? Setiap kali ibu ditolak sebagai Heidi, ibu naik wahana dan berteriak sampai puas. Ini cara terbaik melepaskan frustrasi. Kau harus bergabung. Jauh lebih efektif dengan seorang teman. Dia tidak bisa. Dia berjanji mencicipi berondong jagung baruku. Iya, dia meluncurkan rasa baru keju Skim Cottage.
keju skim cottage. Sangat menyedihkan. Sama seperti harga diri ibu. Baiklah, baik. Oke, aku akan ikut ibu, tapi hanya sebentar. Oh, Luan, kau malaikat yang baik. Teriakannya berhasil. Ibu melupakan penolakan Heidi. Terima kasih, Luan. Senang bisa membantu Ibu Beh. Nah, sebaiknya aku membantu Benny mencicipi berondong jagung. Timmy di sini. Bisakah Heidi Heifer melapor ke Ambing Torio? Ini hampir waktunya pertunjukan. Heidi, apa penyiksaan ini tidak pernah berakhir? Ibu perlu berteriak lagi, Luan. Produk susu untuk dunia bersama. Tapi Ibu Beh, aku tidak mengerti bagaimana ini akan membuat Ibu berteriak. Kecuali mungkin setelah mendengar lagu itu berulang-ulang. Apa yang Ibu lakukan? Ibu mau dia tahu bagaimana perasaan Ibu. Halo? Luan, kau di mana? Kalau tidak muncul, aku harus berikan perannya ke orang lain. Cheryl, apa itu kue corong? Aku kan sudah bilang. Ibu Bernardo! Aku berperan sebagai Heidi Heifer. Jika tidak cepat-cepat, aku akan kehilangan peran itu. Kekagetan isyarat panggung tanpa naskah. Aku harusnya bilang, aku menganggap ibu sebagai mentorku dan aku tidak ingin merusak hubungan kita. Maafkan aku. Oh, Luan yang lucu, konyol, manis, dan baik. Ibu benar-benar senang untukmu. Sungguh? Aku pikir ibu akan marah. Oh, sayangku, ibu akan senang menjadi Heidi. Tapi ibu juga bangga bahwa pelatihan ibu membantu mendapatkan peran itu. Sekarang cepat ke panggung. Aku datang, Tim Krim. Mari keluar dan... Hei, apa yang terjadi? Cheryl jatuh dalam panci adonan kue cerobong. Telinganya tersumbat dan dia tidak bisa mendengar. Dan acaranya tidak jadi. Aku mengerti. Acara harus berlangsung. Oh, Ibu Peri, itu membuat perutku bergejolak hanya dengan memikirkan mimpi ini harus berakhir. Itu tidak perlu dari keju kecilku. Gidang yogurt juga keju feta, semua produk ini nyata. Oh, Bu Bernardo, mereka suka dengan kita. Itu pengalaman yang luar biasa. Iya, semua berkatmu, gadis tersayang ibu. Ibu tidak pernah merasa sehidup ini. Syukurlah, adonan kue corongnya hilang. Aku bisa mendengar lagi. Oh, ini menara Eiffel, teman-teman. Sama seperti yang di Las Vegas. Dua tim final kita adalah Cheryl dan Meryl, Lola dan Lana. Dan sekarang, untuk momen besarnya, si kembar masalah ganda dan pemenang pasokan es krim seumur hidup adalah... Oh, siapa mereka? Cheryl dan Meryl. Ini tidak adil. Mahkota dan es krim itu seharusnya milik kita. Hei, tunggu teman-teman. Setidaknya kita tidak didiskualifikasi karena berkelahi, kan? Gak usah berkelahi, Lana. Mungkin masih ada cara agar kita menang. Cheryl dan Meryl hanya perlu mulai berkelahi. Dan Bibi Pam akan menjadikan kita sekembar masalah ganda. Bagaimana tahu mereka akan bertengkar? Karena kau dan aku akan membuatnya. Hello, rumah Meryl. Ini Meryl. Hei sayang, ini aku saudarimu. Hei sayang. Aku punya sedikit masalah di sekolah. Ada lobah di kantor Huggins. Sebenarnya ada banyak lebah. Pulanglah dengan selamat, sayangku. Untuk sementara aku akan ada di sini. Sebaiknya kau menonton saja musim akhir Southern Hospitality tanpaku. Apa? Kau tidak terdengar seperti dirimu sama sekali. Kau serius dengan ini? Aku sangat serius. Itu sangat serius. Dan aku tidak sabar mengetahui tentang pencuri pai itu. Oke, aku akan menonton. Lari, Huggins! Mereka pikir sarang lebahku adalah sarang mereka. Astaga, apa hariku sangat berat? Dan apa kau menonton final Southern Hospitality tanpa aku, ya?
Tadi kau menelpon dan menyuruhku. Itu kebohongan besar. Aku akan ingat sesuatu seperti itu. Kau bilang aku pembohong? Jika kaki kucing masuk ke sana. Beraninya kau. Oh, dan omong-omong, Wayland itu si pencuri pie-nya. Selamat datang di debut Sunday masalah ganda kami. Menyenangkan bukan? Si kembar masalah ganda. Siapa yang memotong pitanya? Aku saja. Aku terkejut kau belum melakukannya tanpaku. Dasar pemberi bocoran pencuri pie. Oke, Nona-nona tenang dulu. Kau meleset. Kalian berdua melanggar klausal anti perkelahian Bibi Pams. Sebagai juara kedua, aku memahkotai kalian berdua, kembar masalah ganda. Kami? Wah, semua ini sangat tidak terduga. Batas pendaftaran pesta tanpa batas es krim masalah ganda kami mulai di sini. Dan ingat, hanya untuk VIP. Pagi, Roosters. Makan siang hari ini adalah 2 stik ikan kembar identik. Maaf, kepala sekolah Huggins. Hanya saja Meryl pergi. Setelah pertengkaran kami di tempat Bibi Pam, kami berdua sangat marah. Jadi pagi ini, Meryl mengemasi barangnya dan pergi ke stasiun bus. Baiklah, Cheryl. Ayo, bangunlah. Kita akan dapatkan kembali kembaranmu. Apa? Di sana, itu pasti bis Meryl. Cepat, dia akan pergi. Pegangan. Apa yang dia lakukan di sini? Dengar, Meryl. Jika kau marah pada seseorang, marahlah pada kami. Ya, kami sangat menginginkan es krim. Kami mengelabui kalian agar bertengkar. Itu sungguh konyol dan kami sangat menyesal. Jika ada yang tahu kalau kembaran saling membutuhkan, itu kami. Ya, kau tidak boleh pergi, Meryl. Kembar harus tetap bersama. Ya, kurasa aku tidak akan pergi. Lagi pula, kaulah es krim lembut untuk konwafelku. Yeay! Kita harus rayakan reuni kita. Selamat datang di Ubah Flip ini. Kami membawa orang yang benar-benar bencana dan menjadikannya berkilau dan baru. Mari bertemu juri ahli kami. Lana, kebersihan. Lenny, mode. Yola, etika. Lisa, percakapan yang menarik. Lincoln, transportasi. Apa? Kalian ambil semua kategori bagus. Biasanya aku menentang mandi, tapi aku paham kau harus buat kesan pertama yang baik. Oh. Bagus sekali. Aku ambilkan kau handuk. Jadi kau akan memberiku hal-hal untuk dibicarakan dengan Tammy? Buat tetap sederhana, bicara saja tentang cuaca dan kenakan kaos kaki yang modis, namun berteknologi sangat canggih ini. Apa kegunaan kaos kaki ini? Lupakan saja. Jika itu menyembunyikan kelainan kakiku, maka itu sudah baik. Hari ini, Flip, kami akan menyiapkanmu untuk makan malam bersama Tammy, dan kita akan bersenang-senang saat melakukannya. Duduk tegak, kaki di lantai. Jangan letakkan siku di meja. Sekarang yang mana garpu salad? Aku tidak punya waktu seharian, dasar. Oke, Flip, ayo kita lihat pilihan pakaianmu. Buat aku terpesona. Mempersembahkan yang baru dan sudah diubah. Philip Filipini. Flip, kau terlihat hebat. Dan lihatlah kaos kaki pembuka percakapan ini dari Laut Cerdas. Kaos kaki, itu mode. Lisa, setidaknya kau bisa berkonsultasi dengan... Aku setuju sekali. Untuk apa memberi kaos kaki? Percayalah padaku. Flip, kereta sewaanmu menunggu. Semoga sukses di malam yang penting ini, Flip.
Hei, tunggu. Aku butuh kalian di kencanku hari ini. Ayolah, jika kalian tidak ada di sana, Flip mungkin akan hancurkan segalanya. Oke, kami akan datang. Oh, kalian yang terbaik, Cloud. Dendeng, itu cara ucapkan terima kasih. Sudah 20 menit dan semuanya berjalan lancar. Negatif. Flip lama muncul kembali dan dia meniup bola pantai. Serahkan padaku. Wow. Oke, Flip terlihat fokus dan tenang. Ya, satu-satunya suara berasal dari wanita bertopi tanduk itu. Teman-teman, Flip tenang karena dia tidur. Dia akan menengkur dan merusak semuanya. Biar ku pakai kaos kaki investasiku itu. Bukan aku yang makan hotdognya, tapi Sinterklas. Oh, maksudku, kau mau berondong jagung, Tammy? Aku segera kembali. Oh, astaga. Maaf ya, kami segera kembali. Kalian sudah berusaha sebaik mungkin, Loudster. Aku yang menghancurkannya. Menghancurkannya? Ya. Oh, Philip, kau baik-baik saja? Dan di mana celanamu? Aku harus jujur padamu, Tammy. Aku bukan pria berkelas yang mengenakan tuxedo, yang memancarkan kecanggihan, yang bisa kubuat cuma keju nacho. Serius, keringatku berwarna oranye. Aku hanya mencoba membuatmu terkesan karena kau sangat berkelas dan glamor. Aku tidak berkelas, aku hanya penuh gas. Oh, nah, ini baru Philip yang aku ingat, yang aku rindukan. Benarkah? Oh, apa gunanya? Kita tidak punya kesamaan. Ya, kita punya lebih banyak kesamaan daripada yang kau duga. Semua kemewahan, keglamoran itu hanya untuk majalah. Kau tahu, aku harus menjual kalkun. Tapi, kalau di rumah aku lebih seperti ini. Ya, inilah diriku yang sebenarnya. Wah, kita ini memang pasangan yang konyol ya. Hei, dengar, bagaimana jika kita memulai kencan di Food and Fuel? Kita bisa duduk di tutup tempat sampah dan menatap bintang. Menurutku kita juga bisa makan dendeng, tapi aku kehabisan. Aku harus berterima kasih pada banyak orang hari ini.